wah senang sekali ya kakak-kakak kita masih bisa beribadah bersama-sama walaupun masih secara online, tapi kakak percaya bahwa itu tidak akan mengurangi sukacita kita untuk beribadah bersama Tuhan. Coba di sini angkat tangannya ya, siapa yang masih siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Coba angkat tangannya. Kakak nih lihat nih kayaknya udah pada angkat tangan semua nih. Oke. Yuk adik-adik kita mau mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, sikap kita yang terbaik buat Tuhan karena kita mau datang kepada Tuhan. Adik-adik sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan terima kasih intinya kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tiba saatnya sebentar lagi kami akan memulai Tuhan ibadah kami, kiranya Kau berkati dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian, doa kami. Setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biar ini menjadi doa setiap kami Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia, dalam satu tubuh kami
ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sembah Tuhan adik-adik. Mari kita angkat suara kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam Tuhan. Yesus kami bawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Oh Yesus, pulihkan bangsa kami. Kami sembahkan, kami tinggikan Engkau. Oh Yesus, layak Kau disembah, layak Kau ditinggikan, layak Kau dipuji. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, pencipta semua seluruh bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa Tuhan bangsa ini kepadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan, kami di dalam bangsa ini Tuhan kami merasa aman Tuhan, kami merasa sejahtera Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk bagi pemerintahan kami Tuhan, baik dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau beri mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan, agar mereka dapat memimpin bangsa ini Tuhan, memimpin kota ini Tuhan, agar menjadi bangsa yang lebih maju dan lebih baik lagi Tuhan, agar bangsa ini dapat mensejahterakan seisi warganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi tempat kota di mana kami tinggal. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan yang sedang menghadapi virus pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan bersatu hati bersama-sama. Kami percaya bahwa
virus ini Tuhan akan hilang dari bumi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa virus ini enggak selamanya ada di dunia ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan seperti pelangi sehabis hujan Tuhan. Begitu juga Tuhan janji-Mu Tuhan, virus ini Tuhan akan lenyap dari dunia ini Tuhan. Sehingga kami Tuhan dapat bersama-sama bersatu, berkumpul lagi Tuhan, beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan, pikiran kami, fokus kami hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, sebelum ke pujian yang selanjutnya, kakak mau kasih tahu nih ke adik-adik yang ada di rumah. Apa tuh Kak? Kalau kita itu sebagai anak Tuhan Yesus yang baik, kita itu harus percaya loh sama Tuhan Yesus. Harus dong. Karena Kenapa apa tuh, ya? Kak? Karena Tuhan Yesus itu adalah kekuatan dan mazmur kita adik-adik. Bener banget. Tuhan Yesus itu selalu ada kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita. Nah, Betul sekarang tuh, Kak. kita mau angkat satu pujian, Hatiku Percaya. Tepuk tangan semua ya, yuk berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yuk lebih semangat lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Karena apa? Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay. Nah, kayaknya adik-adiknya masih kurang semangat nih, Kak. Wah, gimana terus Kak kalau mau lebih
lebih semangat lagi, Kak. Kayaknya kita angkat satu pujian lagi aja ya. Oke. Yuk kita angkat pujian, serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Karena dia apa? Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yeay. Kita sudah muji muliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita, pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Kita sama-sama mau belajar untuk berdoa buat negeri kita mau sama-sama belajar mendoakan kota di mana kita tinggal. Kami
Kami mau Tuhan belajar untuk mendoakan negeri kami Tuhan. Kami mau belajar untuk mendoakan kota kami di mana kami tinggal Bapa. Ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu dengar-dengar akan perintah-Mu Tuhan dan akan firman-Mu Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau berkati kami Tuhan, berikan kami telinga mendengar Tuhan untuk setiap firman yang disampaikan oleh kakak-kakak kami Tuhan bisa merema dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Nehemia pasal 1 dan 2. Judul firman pada hari ini adalah tembok retak. Sebentar kita lihat gambar berikut ini ya. Ini adalah gambaran dari sebuah rumah yang temboknya retak dan akhirnya runtuh. Nah, siapa yang mau tinggal di rumah yang seperti ini? Nah, pada nggak mau ya? Kira-kira apa yang dirasakan jika kalian tinggal di tempat seperti ini? Ya, pasti merasa apa ya? Tidaknya nyaman, nggak enak, nggak ada temboknya. Kalau tiba-tiba ada pencuri masuk, ada bahaya atau binatang buas bisa masuk ke dalam rumah. Nah, begitu juga gambar ini, ya. Jika kita tinggal di situ, kalau kita waktu malam-malam tidur, karena temboknya sudah pada retak, kita bisa tertimpa temboknya itu yang tiba-tiba kalau runtuh, nah berbahaya sekali ya. Nah, gambaran itu menggambarkan keadaan kota Yerusalem ya adik-adik. Pada saat itu, kota Yerusalem juga mengalami hal yang terpuruk. Tembok-tembok kota yang ada di sekeliling kota Yerusalem itu runtuh ya, dan juga pintu-pintu gerbangnya terbakar. Sehingga apa yang dialami bangsa Israel? Ya, bangsa Israel yang tinggal di sana merasa hidup dengan menderita. Mereka sangat waspada ya, hidup sehari-hari dengan penuh kecemasan karena tiba-tiba jika musuh datang atau bahaya datang, mereka tidak mudah untuk melindungi diri ya, musuh bisa mudah untuk menyerang ya. Nah, tetapi adik-adik, ada seorang bapak yang mau berdoa, mau menangisi tempat kota asalnya, kota Yerusalem ya. Namanya Bapak Nehemia. Ya, Bapak Nehemia ini pada waktu itu sebenarnya tidak tinggal di Yerusalem. Nehemia waktu itu tinggal di negeri pembuangan, yaitu di kerajaan Persia. Saat itu Nehemia bekerja sebagai juru minuman raja. Raja Persia yang bertahta pada saat itu bernama Raja Artasasta. Saat itu Nehemia sangat rajin dan setia dalam pekerjaannya, ya, sebagai juru minuman seorang raja. Juru minuman adalah jabatan yang sangat penting. Saat itu, seorang juru minuman harus memastikan apakah minuman yang diberikan kepada raja itu benar-benar baik atau beracun. Mungkin sekali ada orang yang sengaja menaruh racun dalam minuman raja untuk membunuhnya. Jadi seorang juru minuman adalah orang kepercayaan sang raja. Nehemia juga rajin berdoa kepada Allah. Maka tidak heran ya kalau Raja Artasasta sangat mengasihi Nehemia. Suatu hari, Nehemia mendapat kunjungan dari saudaranya yang datang dari Yerusalem. Ia mendapat kabar bahwa tembok-tembok kota Yerusalem hancur dan pintu-pintu gerbangnya terbakar. Bangsa Israel pun hidup menderita. Nehemia menjadi sangat sedih dan menangis mendengar berita itu. Dia berpuasa dan berdoa kepada Allah.
Keesokan harinya saat Nehemia melayani raja, Nehemia terlihat sedih. Sementara Nehemia membawakan dan menyajikan minuman untuk raja, raja bertanyalah kepada Nehemia, "Nehemia, mengapa engkau terlihat sedih?" Dan Nehemia menceritakan, mengungkapkan apa yang menjadi alasan dia bersedih hati, yaitu bahwa kota tempat asalnya, Yerusalem, telah runtuh, tembok-temboknya dan pintu gerbangnya terbakar. Dia sedih akan bagaimana sanak saudaranya, bangsanya harus tinggal dalam kondisi yang sangat menderita dan penuh ketakutan. Raja telah mendengarkan Nehemia. Raja pun lalu menanyakan, "Apa yang kamu inginkan, Nehemia?" Dan Nehemia pun juga dalam hati berdoa dahulu kepada Allah. Setelah itu, dia menjawab raja. Nehemia memberanikan diri untuk mengatakan kepada raja bahwa dia ingin pergi ke Yerusalem untuk membangun kembali kota Yerusalem. Dan sungguh suatu kemurahan Allah menyertai Nehemia. Raja pun menyetujui permintaan Nehemia. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Sesampainya di Yerusalem, Nehemia menemui sanak saudaranya bangsa Israel dan dia berjalan untuk memeriksa bagaimana keadaan kota Yerusalem. Dan ternyata lebih buruk dari apa yang telah didengarnya. Nehemia mencoba untuk membangun kembali tembok yang hancur bersama umat Israel. Kata bangsa Israel, "Ini pekerjaan yang berat." Tetapi Nehemia saat itu berusaha untuk menguatkan bangsa Israel. Nehemia berkata, "Dengan Tuhan kita pasti bisa membangun kembali tembok Yerusalem." Lalu bekerjalah mereka dengan semangat. Namun saat pembangunan itu berlangsung, ya adik-adik, ada juga orang-orang yang tidak suka, yang tidak mau mendukung akan usaha Nehemia dan umat Israel. Ya, mereka mengejek dan menghina apa yang dilakukan bangsa Israel. Juga musuh-musuh di sekitar kota Yerusalem menjadi marah. Mereka mengancam akan membunuh Nehemia dan orang-orang yang bekerja membangun tembok Yerusalem. Tetapi apa yang dilakukan Nehemia? Ya, Nehemia memilih untuk tidak ketakutan karena Nehemia percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang melindungi mereka. Ya, Tuhan yang membuat segala usahanya menjadi berhasil. Kata Nehemia, Tuhan Allah kita itu Allah yang kuat dan dahsyat. Jangan pernah melupakan bahwa Tuhan itu sanggup untuk melindungi dan membuat kita menjadi berhasil, ya. Mereka terus melakukan pembangunan itu, ya, walaupun mendapatkan ancaman dari musuh-musuh. Nehemia pun tetap berdoa dan terus melakukan pekerjaan itu setiap hari. Nah, akhirnya tembok kota Yerusalem akhirnya selesai dibangun dalam 52 hari saja. Orang-orang yang menertawakan dan mengejek, bahkan musuh yang berasal dari bangsa yang lain itu menjadi takut dan malu. Mereka sadar bahwa pekerjaan itu selesai karena ada pertolongan dan penyertaan dari Allahnya bangsa Israel. Nah, adik-adik, Bapak Nehemia ini menjadi contoh ya buat kita semua bahwa walaupun Bapak Nehemia itu tinggal di istana, dia bekerja di istana, dia dalam keadaan yang nyaman waktu itu, tetapi saat mendengarkan kabar bahwa ada sanak saudaranya di kota Yerusalem yang sedang menderita, Bapak Nehemia ini tidak dapat tinggal diam saja atau hanya berpangku tangan saja. Bapak Nehemia mau berdoa, berpuasa. Dia mau melakukan tindakan ya
untuk membangun kota Yerusalem itu menjadi utuh kembali. Ya, juga Tuhan Yesus juga menjadi teladan buat kita semua. Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, tetapi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Oleh karena Dia mengasihi, Dia mau turun ke dunia untuk menyelamatkan adik-adik dan kita semua ya. Nah, kalian juga bisa berkorban demi orang-orang di sekitar kalian yang menderita kesusahan. Misalnya menyisihkan uang jajan kalian untuk beramal buat teman-teman kalian yang kesulitan misalnya. Terus kalian juga bisa mengurangi jam main handphone, mengurangi main gamenya ya. Waktu-waktu yang kalian habiskan untuk bermain game atau bermain handphone bisa kalian gunakan untuk membantu orang tua ya, membantu papa, mama, kakak atau orang-orang yang ada di rumah. Kalian bisa bantu ya, tunjukkan bahwa kalian itu adalah anak-anak Tuhan yang baik. Kalian juga bisa berdoa buat keadaan kota kalian ya. Dengan berdoa kita bisa mengubah suatu keadaan ya. Dengan berdoa kuasa Tuhan itu, pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan di kota di mana tempat kita tinggal ya. Mari kita berdoa untuk Pangkalan Bun ya. Mau ya adik-adik? Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami percaya Engkau Allah yang sangat memperhatikan setiap anak-anak-Mu, setiap kami yang ada tinggal di dalam kota Pangkalan Bun ini Tuhan. Tuhan, penyertaan-Mu itu sempurna, pekerjaan-pekerjaan-Mu itu nyata di dalam hidup setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami, Engkau lindungi Tuhan, Engkau berikan kesejahteraan untuk kami semua Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, orang-orang yang tinggal di kota kami. Engkau berikan pengampunan Tuhan, Engkau berikan jalan keluar bagi mereka yang mengalami masalah, bagi mereka yang mengalami sakit penyakit. Ya Tuhan, Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan kelegaan Tuhan bagi mereka yang sedang mengalami banyak tekanan dalam permasalahan hidup Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati, Engkau curahkan Tuhan kuasa-Mu. Menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap aspek kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa kita ada ayat hafalan untuk kelas kecil. Super kebenarannya adalah berdoalah untuk kota ya. Super kebenaran untuk kelas kecil, berdoalah untuk kota ya. Lalu untuk kelas besar ada di Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya. Nah, sampai di sini dulu. Ya, Tuhan berkati. God bless you.